Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, tetap semangat. Timnas U17 kita yang pada dini hari tadi bertanding melawan Panama di sebuah lokasi di Al-Hamriyah, Dubai, Emirat Arab. Itu hasil pertandingannya berakhir 1-1 teman-teman. Ya, sempat Panama unggul duluan, ya. Kemudian kita bisa membalas di babak kedua untuk 1-1, dan itu menjadi rangkaian uji coba terakhir bagi tim asuhan Nova Arianto sebelum menuju ke Doha, Qatar, mempersiapkan diri menghadapi putaran final Piala Dunia U17 di mana kita berada di grup H. Ya, di sana ada Brazil, ada Zambia, ada Honduras, dan kita akan memainkan pertandingan pertama melawan Zambia pada hari Selasa depan, itu tanggal 4 November. Ya, karena kita akan bertanding 3 kali di grup H itu. Setelah Zambia, kemudian tanggal 7 kita akan jumpa dengan tim kuat, ya, Brazil. Kemudian pada tanggal 10 November giliran kita akan berhadapan dengan Honduras. Dan hasil pertandingan kemarin bagi Coach Nova, memang kita tidak bisa memenangkan pertandingan, tapi oke lah, tidak kalah. Dan ini bukan soal hasil yang dilihat oleh Nova pertandingannya, tapi bagaimana tetap terus bisa menjaga kekompakan di dalam tim, membangun mental yang kuat, fokus dalam menghadapi laga di grup H. Ya, di samping tentunya Nova terus bisa menerapkan taktik dan strategi yang dia inginkan terhadap Putu Panji dan kawan-kawan. Ya, jadi saya rasa Nova sudah memainkan semua materi pemain dia. Ya, karena kan sekarang masih ada 20 pemain. Ada satu lagi yang ditunggu, Mike Rajasa, yang akan bergabung nantinya, mungkin besok dia akan tiba setelah timnas U17 itu berangkat direncanakan hari ini, ya, untuk menuju ke Doha. Dan di sana lengkap 21 pemain, teman-teman. Dan Nova merasa sudah oke, ya, setelah memainkan 3 pertandingan uji coba dengan tim-tim kuat tentunya. Dan ini salut untuk pemilihan tim-tim yang kita hadapi di uji coba, karena itu sudah memenuhi kriteria sesuai dengan calon yang akan kita hadapi di grup H. Karena pertama menghadapi Paraguay kita kalah memang dengan 1-2, tapi Paraguay tim yang kuat, ya, dan ini cocok karena kita akan menghadapi Brasil pada tanggal 7, dan kemudian setelah Paraguay uji coba berikut menghadapi Pantai Gading, kita bermain imbang 0-0, dan Pantai Gading tim yang bagus untuk dari Afrika, ya, bahkan levelnya kalau dibandingkan dengan Zambia yang akan menjadi lawan kita, juga wakil Afrika, itu Pantai Gading ada di atas. Makanya itu bagus ketika kita bermain imbang 0-0, ya, tanpa gol melawan Pantai Gading. Kita akan berhadapan dengan Zambia, kan yang saya bilang tadi, pada tanggal 4, pertandingan pertama yang sangat menentukan tentunya di grup H. Jika kita memenangkan pertandingan ini akan jauh lebih bagus untuk melangkah, anak-anak lebih percaya diri saat akan menghadapi Brasil. Dan terakhir tadi malam atau masuk ke dini hari, ya, Jumat dini hari, kita bermain imbang 1-1 dengan Panama. Nah, Panama ini juga punya karakter permainan yang hampir sama dengan Honduras, yang akan menjadi lawan kita pada tanggal 10 November yang akan datang. Jadi sudah oke, sudah lengkap semuanya, dan Nova tinggal menyusun kerangka tim dalam starting 11 untuk menghadapi Zambia. Karena ini dulu yang harus diperhatikan, ya, karena langkah pertama ini kita harus lewati dengan mulus. Ya, itu yang kalau Nova masih ingin melihat dengan sesuai dengan target yang ada, bahwa kita paling tidak U17 kita ini lolos ke fase grup, dari fase grup ini melangkah ke babak selanjutnya. Saya pikir suatu hal yang realistis, tetapi ya kita harus bisa melewati laga pertama ini yang sulit menghadapi Zambia dengan hasil, ya, kalau kita ingin aman memang menang, walaupun imbang itu oke, tapi kita perlu menang untuk pertandingan pertama sehingga lebih mantap di saat menghadapi Brazil dan Honduras, karena kita kan ingin untuk lolos dari fase grup H ini. Nah, 21 pemain, ya, yang saya rasa sudah diumumkan oleh Nova yang bersiap tampil di Piala Dunia U17. Itu dari kiper, ya, ada Randy Razau, ada Dava Al-Ghazemi, dan Mike
Rajasa, itu yang saya bilang tadi, Mike itu dari Utrecht ini akan bergabung pada besok. Kemudian di lini belakang pertahanan teman-teman itu ada Iputu Cahya, ya Iputu Cahya, kemudian ada Dava Saidan, ya, ada Iputu Panji, Matthew Baker di sini, kemudian ada Lucas Lee, Eizar Tanjung. Nah, di antara Matthew Baker, Eizar Tanjung dan Lucas Lee ini juga pemain diaspora yang ada, yang semua bermain di belakang. Kalau Lucas Lee ini dari Ballistic United, ya, kalau Matthew Baker dari Melbourne City, kemudian Eizar Tanjung, ya, Eizar Yakob Tanjung itu dari Sydney FC. Oke, ada Fabio Askairawan, kemudian Ilham Romadona, Muhammad Al Ghazani, dan Azizu Milanesta. Itu untuk di belakang. Bergeser ke tengah ada Evandra Florasta, ada Zahabi Goli, kemudian Nazril Alvaro dan Raffi Razik, ya. Di depan ada Mirza Firjatullah, kemudian Fadli Alberto, Fandi Ahmad Muzaki, dan Dimas Adi Prasetyo. Nah, itulah nama-nama pemain timnas timnas U17 kita yang akan tampil di Piala Dunia U17 di Qatar, karena Qatar nantinya akan menjadi tuan rumah untuk 5 tahun ke depan juga. Ini panjang luar biasa. FIFA memberikan kepercayaan kepada Qatar sebagai tuan rumah, dan total akan diikuti oleh 48 tim, ya. Itu terbagi dalam 12 grup, dan semua runner up juara grup lolos. Kemudian juga mungkin ada 8 peringkat ketiga terbaik akan lolos, sehingga melengkapi 32 tim untuk bisa berlaga di fase selanjutnya. Makanya semoga kita bisa lolos dalam grup H ini dengan modal pertandingan pertama kita harus menang melawan Zambia, karena memang agak sulit tentunya akan menghadapi Brazil, tapi tetap kita harus memberikan perlawanan sambil kita mengintip untuk mendapatkan poin melawan Honduras. Semua pemain ditanamkan untuk percaya diri, fokus, dan itu yang diinginkan oleh Coach Nova, ya, menanamkan mental yang kuat bagi seluruh pemain untuk menghadapi laga di grup H ini. Oke, selamat berjuang ya untuk Zahabi Goli dan kawan-kawan di Piala Dunia U17 di Qatar. Saya Bung Ropan.